Nah, di sini juga ada rally base drop. Nah, ada rally base drop sama. Nah, itu kenapa dia bisa tertahan di sini. Sebenarnya ada, nah ini ya, di sini ada drop base rally. Nah ini drop base rally. Nah ini ada DBR ya, kalau teman cek sini ada DBR drop base rally ya. Itu kenapa teman-teman dia bisa mantul di sini. Nah kalau di sini juga ada drop base rally juga ya, cukup besar areanya ya, cukup besar areanya. Dan di bawah lagi teman-teman, kalau ini jebol ya dia akan menguji ini. Di sini ada drop base rally. Di sini ada prozone. Nah, ini ada prozone. Nah, jadi dua area ini cukup menarik ya. Di bawah ini ada rally base rally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, teman-teman, sebelum kita mulai kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada sebuah plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau bukan sebuah rekomendasi apapun. Jadi teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang, karena resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan gak ada jaminan apapun juga dari saya. Teman-teman juga bisa baca disclaimer di kolom running text yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi gitu ya. Oke, kita akan langsung mulai. Kita akan bahas dari BTC USD dan US Oil ya, karena yang buka di hari Minggu ini itu ya, dan kebetulan saya cuma trading di situ juga gitu ya. Kita akan bahas dari D1 sampai ke M5 ya. Kemungkinan mirip-mirip sama kemarin areanya, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman yang baru bergabung bisa menyimak dengan pandangan yang baru. Oke, untuk DD1 teman-teman, untuk DD1 BTC USD kondisinya sekarang lagi sideways. Kenapa? Karena EMA-nya ngumpul jadi satu seperti ini. Artinya kita nggak tahu kita akan jadi buyer atau jadi seller ya. Tapi kita akan bahas supply and demand aja. Teman-teman, kenapa ini bisa berhenti di sini? Ini kita akan ulang lagi yang kemarin ya, biar teman-teman lebih mantap lagi gitu ya. Apalagi yang baru bergabung. Karena di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, sini ada rally base rally. Ini ada rally base rally. Dan ini kenapa bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini juga ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Ada rally base drop, kita warnai merah karena area sell. Cuma ini bukan rules kita, sekali lagi kita hanya bahas supply and demand-nya aja. Nah, gitu ya. Nah, ini dia bisa berhenti di sini, teman-teman. Nah, kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena ada rally base drop, ya, tertahan artinya. Kalau ini jebol ya dia mungkin bisa ke atas, ya. Nah, di sini juga ada rally base drop. Nah, ada rally base drop sama. Nah, itu kenapa dia bisa tertahan di sini. Itu ya. Mungkin untuk DD1 itu kesimpulannya, untuk DD1 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Artinya kita nggak tahu jadi sell atau buyer. Jadi biasanya dengan struktur yang seperti ini, kondisi yang seperti ini saya skip ya. Kita akan turunkan lagi ke 240. Jadi teman-teman bisa fokus sama time frame yang teman-teman tradingkan gitu ya. Kita bahas dari D1 sampai M5. Jadi memfasilitasi teman-teman di semua di semua skillnya ya, yang suka swing, yang suka scalping. Di H4 teman-teman, ini kondisinya sekarang juga lagi ranging ya, kondisinya trennya lagi nggak jelas karena harga di atas EMA 200 tapi EMA yang lainnya di bawah, artinya tren lagi nggak jelas. Dan sekarang teman-teman tertahan di sini. Nah, tertahan di rally base drop. Kalau ini tembus dia bisa ke atas ya. Nah, ini kemungkinan jadi penahan meskipun trennya nggak jelas, mungkin ini juga jadi penahan ya. Dan kesimpulannya untuk di H4 trennya lagi nggak jelas. Oke, kita akan turunkan lagi ke 60.
Di 60 ini sudah mulai uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Tapi juga nggak ada area yang cukup menarik. Ini yang perlu diperhatikan di sini ada rally base drop ya. Nah, ini ada rally base drop. Ini yang perlu diperhatikan ya. Karena apa ya? Kalau ini jebol dia bisa naik ke atas ya, tapi kalau misalkan tertahan dia bisa mantul ke bawah ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke, kita nggak ada kondisi yang cukup menarik ya. Ini sudah mulai uptrend untuk BTC USD H1. Jadi teman-teman awas keseret gitu ya, awas keseret. Kita akan turunkan lagi ke M30. Ini kayaknya agak cepat juga pembahasannya, teman-teman. Nah, di M30 ini kondisinya sudah uptrend. Ini bagi teman-teman yang time frame kecil mungkin cukup menarik ya. Kondisinya lagi uptrend, beberapa area yang cukup menarik kita akan coba tandai. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini kita warnai biru aja karena kondisinya lagi uptrend. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Dan ada EMA 200-nya. Jadi area ini cukup konservatif ya. Area ini cukup konservatif. Konservatif. Nah. Dan kalau teman-teman cek, di sini sebenarnya ada, nah ini ya. Di sini ada drop base rally. Nah, ini drop base rally. Nah, ini ada DBR ya, kalau teman-teman cek sini ada DBR drop base rally ya. Itu kenapa teman-teman dia bisa mantul di sini. Nah, kalau teman-teman cek drop base rally ini reaksi dari rally base rally yang ada di sini atau prozone yang ada di sini gitu ya. Dan di sini sebenarnya juga ada drop base rally juga ya. Drop base rally juga. Ini DBR ya, DBR. Belum diubah tadi DBR. Ini DBR. Oke, ini agresif. Ini agresif. Dan ini sangat agresif. Sangat agresif. Oke, jadi untuk di BTC USD M30 teman-teman yang diperhatikan itu ya. Kalau kita tambah lagi di sini sebenarnya juga ada ya. Di sini juga ada drop base rally juga ya, cukup besar areanya. Ya, cukup besar areanya. Kalau diperkecil ya bisa seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke M15. Nah, di M15 ini kita akan revisi lagi biar teman-teman nggak bingung ya, sesuai time frame-nya. Di M15 kondisinya juga lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Teman-teman, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, kalau teman-teman cek di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini ada rally base rally. Dan ini teman-teman udah mantul di sini ya, mantul setelah itu dia ke atas. Nah, ke atas ini teman-teman kenapa dia bisa berhenti di sini? Ya, karena di sini ada drop base rally. Nah, ini ya ada drop base rally. Ini kita warnai merah. Di sini ada drop base rally. DBR. Rally base drop, mohon maaf. Rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Dan di bawah lagi, teman-teman kalau ini jebol ya dia akan menguji ini. Ya. Di sini ada drop base rally. Di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Dan di bawah ini nggak ada area yang cukup menarik ya. Jadi beberapa area ini yang cukup menarik ya. Kita akan turunkan lagi ke M5. Nah, ke M5. Nah, ke M5 ini kondisinya sekarang lagi nguji ini ya. Awalnya kondisinya uptrend dan ini udah mulai koreksi dan teman-teman lihat di sini ada drop base rally.
Nah, kenapa dia bisa berhenti di sini mantul ya? Karena di sini ada drawbase rally, ya ada drawbase rally. Ada drawbase rally dan kalau teman-teman cek kenapa dia berhenti di sini, ya kenapa dia berhenti di sini? Karena di sini ada, ya, karena di sini ada rally base drop. Sempat menguji rally base drop ini nggak mampu, dia turun ke bawah dan sekarang menguji drop base rally dan ini mantul. Alasan dia mantul di sini karena dari sini ada drop base rally, ya. Oke, BTC USD di M5 itu ya kita udah bahas untuk BTC USD dari time frame D1 sampai ke M5. Sekarang kita akan bahas di US Oil. Ini banyak yang trading di sini ternyata ya, makanya kita akan bahaskan. Kita ke D1 dulu. Nah, kita akan ke D1 dulu. Nah, kita hapus. Untuk di D1, teman-teman, US Oil ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Ya, kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Dan di sini ada, ini sama kayak kemarin, ya, di sini ada rally base drop. Ada rally base drop. Dan di bawah ini juga ada rally base drop. Ada drawbase drop, mohon maaf ya, nggak konsen. Ada drawbase drop. Nah, ada drawbase drop atau frozen atau hidden base ya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 240. Nah, di 240 ini kondisinya juga sama, lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada drawbase drop. Nah, ini ada drawbase drop. Nah, ini ada EMA 200-nya, jadi cukup menarik ya. Di sini ada drawbase drop. Di sini ada frozen. Nah, ini ada frozen. Nah, jadi dua area ini cukup menarik ya. Dan kalau misalkan ke bawah, ini ada area yang mungkin bisa diperhatikan. Di sini ada drawbase rally. Nah, biasanya ini jadi pemantulan kalau dia ke bawah. Itu ya. Itu untuk di US Oil H4. Sekarang kita akan turunkan ke 60. Nah, ke 60 ini sekarang kondisinya lagi trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Trennya nggak jelas, kita akan turunkan ke 30. Di 30 ini kondisinya sekarang lagi trennya juga lagi nggak jelas ya, trennya lagi nggak jelas karena harga di atas EMA 200 tapi EMA yang lainnya juga di bawah. Jadi artinya trennya nggak jelas ya. Kita akan turunkan ke 15. Ke 15 ini udah mulai terbentuk ya, udah mulai uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 tapi belum terstruktur dengan bagus. Tapi kita nggak ada area yang cukup menarik, cuman yang perlu diperhatikan di sini ada rally base drop ya, kemungkinan dia bisa mantul di sini. Dan nggak ada area yang cukup menarik, kita akan turunkan terakhir ke M5. Di M5 kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Sebenarnya di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally kalau teman-teman cek ya, ini yang paling agresif banget ya. Di sini ada rally base rally. Di sini ada rally base rally dan itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, ini bisa mantul di sini ya. Alasannya di sini ada rally base rally. Di bawah sini ada drop base rally. Bawah ini ada drop base rally, ada drop base rally dan di bawah ini ada rally base rally. Nah, jadi beberapa area itu yang cukup menarik untuk di US Oil. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market dan kita belajar bersama. Jadi bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang karena resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing dan tidak ada jaminan apapun juga dari saya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, terima kasih teman-teman yang udah subscribe, dan teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa dibantu untuk subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.